Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Total jumlah 8. Jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia kini telah melampaui Tiongkok sebagai pusat wabah pertama. Penambahan kasus positif corona di Indonesia dalam 3 hari terakhir selalu di atas angka 1.400. Kasus COVID-19 tertinggi adalah Indonesia, 47.896 kasus. Dan masa new normal kini membuat masyarakat menjadi lalai akan protokol kesehatan. Segala pelonggaran aturan PSBB sudah membuat pasar betul-betul kembali ramai. Pasar tradisional bahkan menjadi salah satu klaster penularan COVID-19 di tanah air. Saudara, kini Indonesia menempati urutan pertama dengan kasus positif corona terbanyak se-Asia Tenggara. Sehingga totalnya menjadi 83.130 orang. Status konfirmasi positif namun tidak menunjukkan gejala. COVID-19 masih menjadi ancaman nyata yang harus diwaspadai demi kebaikan bersama. Bicara tentang efek pandemi bagi usaha kecil seperti batik Jolawe itu sangat terasa, terutama karena batik itu bagaimanapun juga bukan kebutuhan pokok. Untuk memberi warna, ada salah satu teknik dengan mencolet. Nah, inilah teknik mencolet itu. Salah satu teknik mewarna batik. Warna alam yang digunakan di batik Jolawe antara lain ya sebagian kecil ini. Antara lain sini bisa sebut saya Jolawe. Jolawe itu ini buah, nanti pohonnya juga ada di sini. Ini menghasilkan warna kuning. Sejatinya ini jamu ya. Di India dipakai untuk bahan obat besar-besaran kalau dia. Nah, ini warna original dari Jolawe ini. Kuning, bisa juga sampai ke arah hitam seperti ini. Lalu setelah Jolawe itu yang digunakan ini mahoni ya. Di sini ada mahoninya. Mahoni bisa digunakan itu mulai dari kulit kayu, kulit batang pohon, daunnya juga bisa. Dia menghasilkan warna coklat, bisa sampai warna marun. Ini bisa diambil dari limbah dan sampah. Sampah itu dari daunnya. Kemudian ini dari limbah penggergajian kayu. Yang kita ambil itu kulit kayunya. Nah, ini bisa dikombinasi seperti ini menjadi warna coklat tua seperti ini mahoni. Atau juga yang seperti di background itu bisa sampai marun seperti itu warnanya untuk mahoni. Tuh. Nah, kemudian yang cukup umum itu pewarna biru ya. Nah, di batik Jolawe menggunakan indigo vera, ini tanamannya ini yang kecil, bisa juga yang dataran tinggi dari namanya Strobilantes cusia. Itu juga menghasilkan warna biru di situ. Nah, cuman kalau saya tidak membuat pastanya, jadi
beli pastanya. Cuman kami menanam dua jenis tanaman ini. Kemudian kami juga menggunakan limbah. Nah, limbah antara lain seperti kulit rambutan. Kulit rambutan ini jelas limbah dan ini sangat berlimpah pada musim rambutan. Ini setelah dikeringkan nanti direbus kemudian menghasilkan warnanya kuning situ. Bisa juga menggunakan kulit batang kayu rambutan. Ini juga bisa warnanya agak coklat muda. Kemudian menggunakan ini kulit buah delima. Ini juga menghasilkan kuningnya terang, bahkan bisa cenderung kuning keemasan. Ini juga selain untuk pewarna juga untuk herbal, sama seperti jolawet tadi untuk jamu. Kemudian kayu tinggi ini di sini tidak ada di Bantul, ini harus beli karena ini tanaman pantai ya, tanaman mangrove ini kayu tinggi untuk menghasilkan warna agak merah, bisa juga menghasilkan warna coklat. Kemudian yang kami tanam ini warna untuk warna seperti ini. Nah, ini namanya yang seperti rambutan kalau matang itu kesumba. Nah, kesumba atau latinnya Bixa orellana. Nah, ini karena ini sudah kering, biasanya tumbuhan seperti rambutan dia merah. Nah, warnanya bisa menghasilkan warna seperti ini. Hasilnya ini juga bisa untuk pewarna batik. Kalau ini tidak dibuat batik, hanya untuk celupan, untuk warnanya seperti ini. Kemudian tegeran. Tegeran ini daerah-daerah hutan di daerah Jawa Timur banyak tim menghasilkan warna kuning itu. Nah, kemudian ada lagi untuk warna coklat. Biasanya ini orang pakai selain ini kayu jambal namanya, kayu hutan. Nah, ini yang antara lain yang tidak tersedia kalau di Bantul. Ini kayu jambal, kayu tegeran, kayu tinggi. Nah, kalau yang lain itu bisa didapat kalau seperti ini di toko-toko yang menjual bahan jamu. Nah, ini yang baru dipanen, ini sudah kering tanamannya, agak terlambat memang, harusnya masih merah, masih segar, jadi warnanya masih bagus gitu Mas Wira ya. Nah, ini yang belum diambil ininya. Nanti kulitnya ini juga bisa direbus, juga menghasilkan warna kuning. Jadi nggak ada yang terbuang sebetulnya untuk pewarna. Termasuk daunnya, daun yang kering itu juga bisa dimanfaatkan juga untuk bahan pewarna batik. Nah, ini warna-warna yang tadi sudah diproses melalui proses perebusan itu seperti ini. Nah, ini ada di sini ada kulit buah rambutan tadi, ini warnanya seperti ini. Nanti kalau sudah jadi di kain dia warnanya kuning. Ini karena mengendap saja. Nah, ini warna seperti ini. Baunya memang seperti ini ya? Kalau rambutan hampir tidak berbau. Itu ada yang baunya bau asam seperti daun mangga ini daun mangga ini sudah habis tapi kosong ini. Nah, ini ada yang delima dia agak keras baunya. Nah, ini warnanya kuning. Nah, dia kuning seperti ini delima. Nah, ini kalau udah lama dia tidak berbau malahan. Nih. Nah, ini yang tadi yang jolawe ini seperti ini. Nah, ini warnanya seperti ini jolawe. Dia baunya bau jamu. Nah, ini. Jadi ini rasanya agak sepet, agak manis, agak asin. Seperti ini. Ada manisnya juga. Jadi aman ya? Aman. Jadi makanya ini karena ini dipakai juga untuk jamu. Sungguhnya sama prosesnya, direbus kemudian diminum seperti minum jamu biasa. Ini. Dia warnanya juga cukup bagus seperti ini. Nah, ini yang tadi Sabila mahoni, ini dari kulit akar mahoni. Dia warnanya seperti ini, marun. Seperti ini. Nah, merahnya seperti ini. Nah, kalau ini kalau diminum nggak apa-apa, tapi cuma pahit sama seperti buahnya itu bijinya. Ini yang mahoni menghasilkan warna marun. Ini yang kulit akar, tapi kalau untuk yang kulit batang pohon warnanya lebih muda dan cenderung coklat. Kalau ini cenderung merah. Tuh. Ini tegeran tadi yang kuning, sebentar enggak kecampur nih. Dia di tangan juga tidak apa-apa, dilap juga dia hilang. Nanti dibilas sebentar hilang. Kalau pewarna yang sintetik itu akan kuat sekali nempel di tangan. Gitu.
Nah ini yang tadi warna tegeran. Tegeran itu kuning sebetulnya. Ini kelihatannya sini gelap, tapi kalau udah di kain dia warnanya kuning ya. Nah ini udah agak lama, beberapa minggu ini kami tidak nyelup ini ya karena sepi ya. Tapi tidak ada yang pesan, produksi juga belum selesai juga. Kemudian ya terakhir kurang lebih ya 2-3 mingguan yang lalu lah yang terakhir nyelup. Ya kondisi pandemi ini memang bisa dimaklumi semua lah, semua sepi. Tuh, nah ini saya nyelup di sini, ini udah bersih lagi, udah kering. Ini juga sisa yang dulu. Begitu Mas, ya kondisi usaha batik memang tidak seperti makanan gitu. Batik kan menunggu orang yang slow gitu. Sekarang orang lebih membutuhkan makan, kemudian kebutuhan pokok lah daripada membeli batik di situ. Untuk tempat lorot juga ya ini sampai kotor ya karena tidak ada aktivitas melorot ya, sekitar 2-3 mingguan yang lalu. Proses finishingnya ya masih seperti itu aja keadaannya ya. Itu semua dialami oleh para pengusaha batik ya di hampir di seluruh daerah sih untuk batik, terutama batik tulis produksi yang apalagi yang massal itu banyak yang yang ya berhenti gitu. Produksi pun kecil-kecilan aja untuk menjaga keberlangsungan produksi gitu, tapi dropnya sangat banyak. Semua terhenti karena pandemi, misalnya ada PSBB yang larangan untuk bepergian, untuk berkumpul, untuk bikin hajatan, tentu itu menjadi stop semua. Orang menjadi tidak terlalu penting lagi membeli batik-batik khusus dengan produk-produk eksklusif misalnya seperti itu. Dan tapi bukan hanya produk di Batik Julawe yang mengalami seperti itu, batik-batik yang lain pun sama, bahkan banyak yang merumahkan. Efeknya seperti apa? Terasa memang pembeli itu turun, artinya kalau dari omset itu menurun bisa sampai sekitar 50% yang kami rasakan seperti itu. Walaupun dari sisi produk batiknya kami tidak terlalu terasa. Yang terasa itu adalah di workshop. Karena Batik Julawe tidak hanya memproduk batik, baik kain maupun selendang maupun produk-produk baju custom, tapi juga workshop. Nah karena PSBB orang tidak bisa bepergian, tidak berani bepergian, dan kami juga tidak berani untuk menerima workshop dalam jumlah orang yang banyak di situ. Sementara untuk mengadakan outline itu agak sulit kalau untuk batik itu. Nah itu sama sekali sejak bulan Maret sampai bulan Juli ini, menjelang akhir Juli, itu tidak ada pemasukan dari workshop karena tidak ada satu orang pun yang workshop. Itu sangat terasa. Tapi memang belum ada ide yang efektif untuk bisa kami coba untuk lakukan. Dari pemerintah juga tidak ada sentuhan walaupun kami ini terdaftar. Apakah kami harus menyodorkan diri, kami punya masalah atau bagaimana? Jadi kami tidak tahu sejak kami terdaftar dan mendapat surat izin tahun 2015, izin usaha kecil dan mikro, itu kami tidak pernah ada kunjungan dari pemerintah untuk melihat perkembangannya seperti apa, kendalanya seperti apa, di situ apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tidak ada itu. Nah kondisi sekarang ya kami hadapi sendiri di situ. Jadi sama sekali tidak ada campur tangan pemerintah dalam urusan hidup mati kami, istilahnya begitu ya, tidak ada di situ. Jadi kami harus usaha sendiri, survive sendiri, ya mati sendiri. Ya agak beruntung kami karena kami tidak punya karyawan, Mas. Di situ. Bagaimana kalau kami punya karyawan? Kami harus mikirkan nasib mereka juga di situ. Sementara ini hanya memikirkan kami dan kami bertiga dengan anak kami, gitu kan? Sudah cukup itu. Di situ. Bagaimana kalau punya karyawan, beberapa orang harus merumahkan karyawan, harus memikirkan apa mereka bisa bertahan hidup juga di situ.
Sementara modal terus tergerus karena untuk bisa bertahan hidup. Ya jelas seperti UMKM seperti kami yang sudah tercatat, ya tentunya dari list yang ada pada mereka itu diperiksa bagaimana kondisinya, didatangi. Karena kami jelas ada alamatnya, ada di situ, alamatnya ada, teleponnya ada, kan di situ, usahanya jelas. Itu pastinya didatangi oleh mereka yang digaji untuk bekerja, untuk membina, untuk mendampingi. Nah mereka kan tinggal datang. Seperti apa kondisi Anda? Apa yang perlu kami bantu? Masalah apa? Kira-kira seperti itu. Pak, terima kasih atas Baik, waktunya. terima kasih Mas Wira, sama-sama. Mudah-mudahan ya pandeminya berhasil berakhir, kemudian bisa menemukan solusi untuk kami rebound pulih lagi, dan mungkin ini pelajaran bagi semua untuk bisa bertahan di dalam usaha kecil mikro.